Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam renungan Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, sejenak kita mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi ini. Kami boleh kembali terbangun dalam kondisi sehat dan pagi ini kembali kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi menjadikan firman-Mu sebagai landasan untuk kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, subtema Renungan Satu Hati pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 yaitu akar pahit. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai dengan 15 yang akan dibacakan oleh salah satu praremaja dari GKJ Condong Catur, yaitu Kakak Oci. Mari kita dengarkan. Silahkan Kakak Oci. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Terima kasih Kakak Oci sudah membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, seorang oma sudah lama terkapar sakit di antara mati dan hidup. Dokter pun tidak menemukan sakit apa yang diderita oma tersebut. Tetapi kenapa Tuhan tidak segera memanggilnya? Ketika ditelusuri, ternyata oma ini menyimpan akar pahit dalam hidupnya dari masa lalu. Setelah dimintakan pengampunan dari Tuhan, beberapa waktu kemudian oma ini menghadap Tuhan dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, akar pahit bisa menjadi masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa akar pahit itu menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Apabila tidak segera diatasi, bagai pohon, akar-akar kepahitan akan menancap kuat ke dalam hati kita sehingga sulit untuk dibuang. Kepahitan tidak akan pernah membawa hal positif bagi diri kita, melainkan menimbulkan banyak masalah. Kepahitan akan membuat kita sulit maju dan sulit bertumbuh, termasuk di dalam iman. Bagaimana mau mengharapkan pertumbuhan kalau hati kita dipenuhi pohon pahit dengan akar-akarnya yang kuat? Kalau sudah begitu, di mana lagi damai sejahtera dan kasih bisa tumbuh? Lantas, kalau sudah begitu, bagaimana mau berharap hidup damai sejahtera dalam kasih karunia? Hidup manis jangan dicampur dengan akar pahit. Tuhan mengaruniakan pengampunan dan keselamatan bagi hidup kita agar hidup ini damai sejahtera. Namun ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya lebih enak menyimpan masalah daripada hidup damai dengan Tuhan dan sesama. Yang sudah putih jangan dihitamkan. Pengampunan dosa dari Tuhan ibarat kertas yang dihapus dari coretan-coretan dosa. Memendam masalah dan akar pahit menyebabkan kertas putih itu berlumuran dengan tinta hitam, bukan coretan lagi. Mintalah pengampunan sebelum tiba waktunya, semua tidak dimungkinkan dilakukan. Bersih di hadapan Tuhan membuat hidup tanpa beban. Harus berani mencabut sekarang. Akar umumnya tumbuh di dalam tanah dan kadang sulit dicabut hanya dengan tangan. Pahit berarti tidak manis.
Yang seperti ini kalau terus dipendam, bagaimana rasanya hidup kita? Jangan menganggap biasa dan nanti akan hilang sendiri. Kita harus berani mencabut sendiri akar pahit itu dengan pertolongan Tuhan supaya tidak mengganggu hidup di masa depan. Tidak ada kata lain kecuali harus berani. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tidak menumbuhkan akar pahit dalam kehidupan kami. Dan kami boleh senantiasa hidup damai dengan semua orang sehingga kasih karunia Tuhan senantiasa bersama kami dalam setiap nafas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara dan saudari renungan satu hati pada hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.